Ini adalah buah mengkudu yang sudah tua ya. Kalau tua itu seperti ini ya teman-teman, warnanya putih pucat seperti ini. Ini sudah bisa kita manfaatkan untuk dijadikan POC ataupun pestisida. Untuk hari ini saya akan manfaatkan buah mengkudu ini untuk menjadi air lindi. Nah, bagaimana cara pembuatan POC ini? Ikuti videonya, jangan di skip-skip biar nggak gagal paham ya. Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi sama aku Rere Pandawi. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Nah teman-teman, hari ini aku habis panen mengkudu ya. Ini mengkudunya alhamdulillah dapat banyak sekali. Mengkudu ini sangat bagus sekali untuk kita jadikan pupuk organik cair maupun kita jadikan pestisida nabati ya teman-teman. Kandungannya sangat luar biasa bagus untuk kesuburan tanaman kita. Dia juga mengandung NPK yang cukup tinggi ya. Nah, dulu saya pernah membuat pupuk organik cair dari mengkudu dengan cara difermentasi dengan E4, dan saya juga kemarin membuat pestisida nabati dengan mengkudu. Untuk kali ini saya akan memanfaatkan buah mengkudu ini menjadi air lindi, kemudian akan kita proses sampai menjadi pupuk organik cair lindi yang bisa kita manfaatkan dan kita aplikasikan tanpa bau dan tanpa menggunakan starter E4 maupun mol, juga tanpa menggunakan molase. Prosesnya sangat mudah, murah, dengan bahan gratis di sekitar kita. Insya Allah dengan cara ini teman-teman akan lebih mudah untuk membuat pupuk organik cair ya. Oke teman-teman, kita langsung aja proses pembuatan air lindi dari mengkudu ini ya. Pertama kita membutuhkan wadah seperti ini ya. Teman-teman bisa pakai ember atau pakai tong atau bekas cat. Nah ini saya pakai pot ya teman-teman, pakai pot, dan usahakan di bawahnya itu ada lubangnya. Teman-teman juga bisa pakai galon bekas ya. Nah seperti ini ya, ada lubangnya di bagian bawah seperti ini. Ini nanti untuk tempat keluarnya air dari pupuk yang kita buat. Nah untuk bak penampungan di bawahnya kita pakai bak ini ya, yang kecil seperti ini. Nanti kita tumpuk di atasnya. Bisa dibilang ini metode ember tumpuk ya. Kalau teman-teman adanya di rumah tempat cat ya, cat bekas atau galon bekas bisa dipakai, silahkan ya. Kalau saya adanya ini pot yang nggak dipakai ya, saya pakai ini sama ember kecil. Nanti kita juga akan membutuhkan kulit nanas ya teman-teman, karena kita tidak pakai E4 atau mol, kita memanfaatkan kulit nanas untuk membantu proses penguraian dari buah mengkudu biar menjadi pupuk yang sangat bagus ya. Karena nanas ini juga bisa jadi sumber mikroorganisme ya. Dia kan juga bisa dijadikan mol ataupun POC. Di video sebelumnya saya pernah membuat POC dan mol dari kulit nanas. Jadi ini sangat bagus untuk membantu proses pengomposan maupun proses fermentasi dari pupuk organik cair. Jadi nanti kita tidak membutuhkan E4, kita tidak membutuhkan mol ataupun molase, tapi cukup dengan menggunakan kulit nanas. Kulit nanas ini juga mengandung unsur hara makro, nitrogen, fosfor, dan juga kalium yang esensial bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman ya. Selain itu juga mengandung unsur hara mikro, baik itu besi, boron, mangan, tembaga, seng maupun klor. Jadi tanaman itu juga akan tumbuh subur dengan pemanfaatan POC dari kulit nanas. Nah ini nanti kalau kita gabungkan jadi satu akan sangat bagus sekali ya manfaatnya untuk tanaman. Untuk bagian paling bawah, di bagian bawah pot ini ya, kita kasih seresah daun bambu. Daun bambu ini juga bagus ya teman-teman, kandungan unsur hara makro dan mikronya
Dan kemudian kita kasih sekam padi. Ini sekamnya sudah sekam matang ya, kita kasih secukupnya saja. Nah, tujuannya pemakaian dari sekam dan juga seresah daun bambu ini untuk menjaga kelembapan di bagian paling bawah, untuk menahan air biar nggak langsung turun terus lewat lubangnya gitu ya, tapi masih bisa tertahan sedikit kayak gitu. Jadi nanti akan mengalami proses di dalam ini dulu sebelum turun ke ember paling bawah. Nah, setelah seperti ini baru kita masukkan kulit nanasnya ya, kita tata. Untuk kulit nanasnya ini bebas mau dipotong kecil-kecil atau dibiarkan seperti ini ya, potongan seperti ini. Ini saya dapatnya seperti ini ya teman-teman, ini saya dapat gratis dari penjual nanas. Jadi di sini penjual nanas itu banyak banget sampah kulit nanasnya, karena mereka dijual kan sudah dikupas seperti itu ya. Kita juga boleh minta. Biasanya ini kalau di Malang dijadikan pakan ternak kambing ya katanya. Nah, ini kalau sudah dapat sekitar sepertiga dari pot, kita tambahkan dengan buah mengkudunya ya. Kemudian kita tata buah mengkudunya juga di atasnya. Buah mengkudunya itu nanti boleh dihancurkan atau ditumbuk, boleh juga dibiarkan utuh. Kalau saya biarkan utuh karena sudah saya peram 2 malam ya. Untuk mengkudunya sudah kondisi matang, jadi nggak masalah kalau nggak dihancurkan ataupun dipotong. Setelah mengkudu, kita taruh kulit nanas lagi di atasnya seperti ini, kita tumbuk sampai penuh. Dan untuk pembuatan air lindi untuk diproses sebagai pupuk organik cair ini nanti kita tidak membutuhkan takaran baku ya, mengkudunya harus berapa kilo, kulit nanasnya harus berapa kilo, enggak, bebas. Pokoknya ember kita penuh terisi dengan mengkudu dan nanas itu sudah cukup ya. Jadi kita tidak butuhkan takaran baku. Jadi enaknya pembuatan air lindi itu seperti itu ya teman-teman, murah, mudah, dan sangat cepat. Hasilnya sangat bagus. Nah, untuk yang bagian atas kita tambahkan dengan jerami yang sudah lapuk. Kalau teman-teman nggak ada, bisa pakai seresah daun pisang atau seresah daun yang lapuk, atau kalau nggak ada juga bisa pakai tanah saja atau kompos ya, sedikit saja 1 genggam. Nah, itu merupakan sumber mikroorganisme yang akan membantu proses penguraian dari mengkudu itu menjadi air lindi. Nah, kemudian kita tumpuk di embernya seperti ini. Nanti air lindinya akan keluar menetes melalui lubang-lubang dari pot itu ya. Untuk bagian atasnya jangan lupa ditutup ya teman-teman, ember atau potnya, biar tidak ada lalat yang berkerumun masuk ke dalam. Nah, nanti di dalam suasana panas dan lembab di dalam ember, mikroba bawaan dari buah itu akan cepat berkembang. Nah, ini kita cek setelah 10 hari ya. Kita lihat waktu kita buat mengkudu sama kulit nanasnya kan utuh. Nah, ini sekarang sudah seperti ini ya. Ini kalau teman-teman mau panen komposnya juga bisa setelah 1 bulan ya, atau mau dilanjutkan dengan isi ulang untuk mengkudu dan limbah kulit nanasnya lagi. Nah, kalau kita rutin isi ulang seperti ini terus, kita tidak akan kehabisan untuk pupuk organik cairnya ya dari air lindi ini. Kita lihat air lindinya ya yang dihasilkan. Nah, air lindinya seperti ini ya teman-teman. Ini masih bening, masih sedikit. Nanti kita biarkan saja sampai 1 bulan ya, baru kita panen, kita masukkan ke dalam botol, kemudian kita jemur. Tidak boleh langsung diaplikasikan ya. Ini saya perlihatkan ke teman-teman, saya masukkan ke wadah ya biar kelihatan jelas. Ini coba saya masukkan ke botol ya biar teman-teman bisa lihat. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau panen sebaiknya nunggu 1 bulan ya, 1 bulan dipanen kemudian dijemur untuk proses pematangan menjadi pupuk organik cair dan untuk menghilangkan baunya ya. Nanti baunya akan menjadi lembut ya, lebih soft. Nah, dalam penjemuran itu nanti tidak boleh ditutup rapat, kita longgarkan tutupnya seperti ini ya. Ini hanya contoh ya teman-teman, karena memang belum waktunya panen. Ini saya tunjukkan yang saya sudah panen dan saya sudah jemur beberapa hari ya. Nah, ini yang saya jemur 2-3 hari kalau tidak salah ya, karena memang musim hujan jadi kan agak susah ya untuk penjemurannya.
Nah, ini yang sudah beberapa hari dijemur, dia lebih pekat dan lebih ini ya, gelap warnanya ya, lebih coklat ya warnanya. Nanti yang bening ini kalau dijemur juga akan seperti ini ya teman-teman, dia menjadi lebih gelap warnanya ya. Nanti kalau lindinya sudah berubah warna menjadi gelap seperti ini dan aromanya sudah lembut di hidung, sudah siap kita aplikasikan. Nah, untuk pengaplikasiannya 1 liter air kita gunakan 5 ml air lindi. Habis ini akan kita cek nutrisinya ya, berapa ppm. Untuk pH saya belum bisa ngecek ya karena baterainya belum datang, saya order itu belum terkirim. Nah, kita cek untuk nutrisinya dulu. Ini kita mulai dari 0. Ini suhunya di sini 29 derajat Celcius ya. Kita tunggu sampai angkanya berhenti, kita hold. Nah, ini nutrisinya 3978 ppm. Nah, ini untuk pH-nya, baterainya masih habis ya teman-teman. Saya order belum dikirim sampai sekarang, mungkin karena mau lebaran jadi susah untuk pengirimannya. Tapi saya pernah mengukurnya, untuk pH-nya itu 6,5. Jadi masih aman buat tanaman. Kalau teman-teman membuat POC pH-nya asam, silahkan komen di bawah, akan saya kasih tahu caranya agar POC yang teman-teman tidak asam dan aman buat tanaman. Nah, ini air lindi yang kita buat ya, kita jemur seperti ini sampai sekitar 1 bulan, nanti baru bisa kita gunakan. Nah, dari air lindi ini tidak menimbulkan bau. Bagaimana cara pembuatannya agar air lindi ini tidak bau? Ikuti videonya, jangan di skip-skip biar nggak gagal paham ya. Nah teman-teman, ini kita sudah ada bahan yaitu limbah buah. Kita akan membuat air lindi dari limbah buah. Kita akan membuat air lindi yang tidak bau. Biasanya kan teman-teman banyak yang ini ya bilang kalau air lindi itu bau, mengganggu tetangga, sungkan mau aplikasi karena baunya. Nah, air lindi yang kita buat ini insya Allah tidak bau ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengaplikasikan air lindi yang akan kita buat ini tanpa harus merasa tidak enak dengan tetangga. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Langsung aja kita buat air lindinya ini ya. Nah, pertama kita akan potong kecil-kecil limbah buahnya ya. Sebenarnya ini tidak dipotong juga tidak apa-apa, tapi ini biar ringkas bisa masuk semua ke wadahnya, kita potong, dan ini juga akan mempercepat proses dari penguraian limbah buah ini. Jadi kita potong kecil-kecil ya. Soalnya ini juga ada kulit manggis. Kulit manggis ini sulit terurai ya karena dia terlalu keras, jadi nanti akan kita tumbuk. Begitu juga dengan kulit jeruk, jadi kita harus potong kecil-kecil ya teman-teman. Kita potong semuanya kecil-kecil baru kita proses. Limbah buah ini termasuk salah satu limbah rumah tangga yang biasanya kita buang ya teman-teman. Kalau saya selalu saya manfaatkan untuk saya jadikan POC atau air lindi. Biasanya saya kalau punya limbah buah saya simpan dalam kantong kresek atau wadah gitu, saya masukkan ke dalam kulkas. Nanti kalau sudah banyak saya proses untuk membuat pupuk organik cair ataupun air lindi. Nah, ini khusus untuk kulit manggisnya kita tumbuk agar mempermudah penguraian ya, karena dia terlalu keras sulit terurai. Nanti kita akan menggunakan ember sebagai tempat air lindinya, yang di atasnya kita pakai pot saja ya teman-teman. Kita pakai pot yang ada lubang di bawahnya gini, untuk keluar air lindinya kita tumbuk seperti ini. Nah, tentu saja yang bagian bawah kita kasih seresah daun bambu. Seresah daun bambu ini memiliki banyak zat aktif yang baik seperti polisakarida, asam amino, vitamin, mikroelemen, fosfor, kalium, dan flavonoid ya. Ini menurut Purwono 2007. Kemudian menurut Rahayu 2011, daun bambu ini mengandung unsur P dan K yang cukup tinggi sehingga berpotensi dijadikan sebagai bahan baku pupuk kompos. Dan kenapa setiap saya membuat air lindi, saya selalu menggunakan seresah daun bambu, karena seresah daun bambu ini kandungan fosfornya cukup tinggi, jadi nanti
air lindi yang dihasilkan ini juga bagus, kompos yang dihasilkan juga bagus karena kandungan unsur haranya ini ya pada seresah daun bambu ini ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak ada seresah daun bambu, silahkan gunakan seresah daun kering lainnya. Dan setelah seresah daun bambu, teman-teman bisa tambahkan dengan sekam. Tapi kini kan sekam saya habis, saya gunakan serbuk gergaji. Serbuk gergaji ini juga bagus, kita jadikan sebagai dasar untuk pembuatan kompos ya. Dan ini tadi di atas serbuk gergaji saya tambahkan bokasi pupuk kandang. Kalau teman-teman tidak ada bokasi pupuk kandang, silahkan tambahkan dengan kompos atau tanah. Baru kita taruh limbah kulit buah di atasnya seperti ini. Jadi kalau limbah buah ini tidak dimanfaatkan dan dibuang sembarangan, akan menumpuk dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Kalau limbah buah ini dibuang sembarangan kan akan menimbulkan aroma yang tidak sedap. Kemudian bau busuk itu kan akan mengganggu penciuman masyarakat ya, juga merusak pemandangan. Lebih baik kita manfaatkan untuk dijadikan pupuk organik cair ataupun pupuk organik padat, kompos. Nah, itu akan bermanfaat untuk lingkungan kita, untuk tanaman kita. Setelah limbah buah kita taburi lagi bokasi, kemudian serbuk gergaji dan juga seresah daun bambu. Seperti itu terus bergantian ya teman-teman. Jadi setelah ini kita kasih limbah buah lagi, kemudian bokasi lagi, serbuk gergaji dan juga seresah daun bambu. Pemakaian dari bokasi, serbuk gergaji juga seresah daun bambu ini selain untuk menjaga kelembapan dari pengomposan ini, juga membantu proses pengomposan. Dia ini juga menyumbangkan unsur hara yang bagus untuk pupuk kompos dan air lindi yang akan dihasilkan. Nah, selain itu, pemakaian dari serbuk gergaji, sekam ataupun bokasi juga seresah daun bambu ini juga akan membuat air lindi ini tidak bau. Jadi kalau teman-teman ingin membuat air lindi tidak bau, gunakan seresah daun kering dalam pembuatan air lindi. Ini untuk mahkotanya nanas yang berwarna hijau kita ikutkan ya teman-teman, dia akan menyumbang nitrogen, gak apa-apa, nanti bisa kita gunakan untuk masa vegetatif juga generatif ya untuk air lindinya. Untuk masa vegetatif nanti dosisnya berbeda dengan masa generatif. Nanti kita ukur nutrisinya biar teman-teman tidak salah pengaplikasian setelah selesai penjemuran. Nanti saya kasih contohnya. Nah, ini setelah selesai kita tutup seperti ini, kemudian kita biarkan. Kita nggak perlu tambahkan air ataupun IM4 ataupun glukosa ya teman-teman, karena limbah buah ini sudah mengandung air, glukosa, dan ada nanas juga seresah daun bambu, ada bokasi. Ini merupakan sumber mikroorganisme yang membantu proses pengomposan. Jadi kita tidak perlu menambahkan air, tidak perlu menambahkan glukosa juga IM4. Nah, kalau sudah selesai kita tutup seperti ini. Kita biarkan sampai 1 bulan ya, kurang lebih 1 bulan. Nanti kalau turun sudah menyusut, kita tambahkan limbah buah lagi, kemudian kita tutup dengan bokasi, seresah daun bambu, sekam atau serbuk gergaji, begitu seterusnya ya. Nah, ini setelah 2 minggu kita cek ya untuk pupuk padatnya, komposnya ini sudah lembek seperti ini, sudah banyak yang terurai. Nah, ini ya hasilnya bagus ya teman-teman. Ini nanti mau saya tambahkan limbah buah lagi biar jadi banyak ya komposnya. Kemudian habis ini kita akan cek air lindinya. Air lindinya bau atau tidak kita cek ya teman-teman. Ini biar suami saya yang bagian ngecek. Ini air lindinya. Nah, ini dia air lindinya ya. Kita coba cium baunya ya. Nggak bau ya. Alhamdulillah hasilnya bagus, tidak bau. Dan teman-teman tidak perlu khawatir untuk membuat air lindi ya, karena air lindi tidak bau. Kita ambil 1 botol, kita jemur ya teman-teman.
Kalau yang ini adalah pembuatan air lindi yang sebelumnya. Ini ada yang sudah siap diaplikasikan. Ini ada yang dari air lindi limbah rumah tangga, sayur, campur macam-macam ya. Ada yang dari buah. Ini dari buah nanas juga ya. Ada buah-buahan lainnya. Nanti kita cek nutrisinya ya teman-teman untuk air lindi ini nutrisinya berapa, pH-nya berapa. Jadi teman-teman nanti kalau mengaplikasikan tidak salah dan tidak ragu. Nah, kita coba masukkan ke wadah, kita cek berapa nutrisinya ya, berapa ppm. Kita cek ya. Ini yang sudah 1 bulan penjemuran ya teman-teman. Kita lihat hasilnya berapa ppm. Ini sudah berhenti, kita klik, kita lihat ini isinya 7356, kemudian ppm nya 3678, cukup tinggi ya, nutrisinya bagus sekali nih ya teman-teman. Dan sekarang kita cek pH nya ya, pH nya 6,9. Sebentar masih berkedip ya, kita tunggu sampai berhenti. Oh ya, 6,9. Ini masih aman ya kalau menurut saya segini. Dan sebelum pengaplikasian kita encerkan dulu pupuk organiknya karena masih pekat. Nah, dalam kondisi pekat seperti itu tidak bisa kita gunakan ya, harus kita encerkan dulu. Nah, ini kita encerkan 1:10, kita cek ppm nya ya dan juga pH nya. Kita lihat berapa ppm setelah kita encerkan 1:10. Kalau angkanya sudah berhenti kita klik ya. Nah, ini hasilnya setelah kita encerkan 1:10, ppm nya 980 ppm. Sekarang kita cek pH nya ya, berapa setelah kita encerkan 1:10 tadi. Kalau teman-teman ingin membuat air lindi dari limbah rumah tangga yang menggunakan sayur, biasanya sayur itu bikin air lindi bau. Bagaimana caranya biar tidak bau, nanti saya kasih tahu di part 2 ya. Nanti ada caranya agar air lindi dari limbah rumah tangga itu tidak bau. Nah, kita lihat pH nya 7,2, masih amannya kalau menurut saya sih sini. Nah, ini setelah kurang lebih 3 minggu ya, kita lihat hasilnya. Komposnya seperti ini ya teman-teman. Ini sebenarnya belum siap ya kalau menurut saya. Biasanya saya biarkan 1 bulan lebih baru siap. Dan ini tidak bau ya teman-teman. Sekarang kita cek air lindinya ya teman-teman. Ini air lindinya ya. Nah, ini dia, dan ini juga tidak bau ya teman-teman. Sesuai janji saya kemarin, di part 2 ini saya akan memberikan tips dan cara agar kompos dan air lindi dari limbah rumah tangga agar tidak bau kot ya. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Ikuti terus videonya, jangan di skip-skip biar nggak gagal paham ya. Nah, ini saya sudah siapkan bahan juga wadahnya ya. Ini saya pakai pot yang ada lubang di bawahnya. Kalau teman-teman punya wadah komposter bisa dipakai, atau kaleng cat yang besar juga bisa dipakai. Yang penting kita gunakan bisa ya, seperti ini, ember tumpuk ya namanya ya. Yang bawah kita pakai ember untuk air lindi, yang atas untuk komposnya. Nah, bahan-bahannya seperti ini. Yang bawah itu wajib kita pakai seresah daun kering, dan ini saya pakai seresah daun bambu karena daun bambu itu sangat bagus ya. Kemudian untuk lapisan kedua kita tambahkan sekam. Ini saya pakai sekam matang, teman-teman bisa pakai sekam mentah atau pakai serbuk gergaji, mana yang ada di rumah teman-teman bisa dimanfaatkan ya. Yang penting gratis. Nah, ini saya pakai bukasi karena kebetulan bukasi saya banyak yang saya buat di video sebelumnya. Kalau teman-teman tidak ada, silahkan pakai kompos. Kalau tidak ada, gunakan tanah. Kalau memang tanah tidak ada, gunakan koran atau kardus bekas, tapi yang tidak ada plastiknya ya. Kemudian di atasnya baru kita tambahkan limbah sayur, limbah rumah tangga. Bisa limbah sayur, limbah buah, cangkang telur, atau bisa pakai kulit bawang, pokoknya yang limbah rumah tangga.
Nah, kita tata seperti ini, kita masukkan sedikit-sedikit. Setelah limbah sayurnya, kita masukkan limbah buahnya. Ini kebetulan saya ada limbah kulit nanas sama kulit jeruk, jadi kita masukkan ya limbah kulit nanas sama kulit jeruknya. Nah, ini ada nasi basi, ada kulit bawang, ada kulit buah manggis. Ini juga nggak apa-apa kita masukkan, teman-teman, nggak usah takut baunya nggak enak, tetap dimasukkan. Nanti saya kasih tipsnya biar tidak bau. Ini ada serai juga kita masukkan, serai juga bagus ya. Dan ini ada cangkang telur. Cangkang telur usahakan dihaluskan ya kalau mau dijadikan kompos, karena kan susah terurai. Ini sebenarnya kurang halus ya teman-teman, karena yang bagian numbuk kekuatannya sudah habis, jadi ya nggak apa-apa ya kayak gini ya. Terus kalau ada limbah rumah tangga yang dari seafood, mungkin teman-teman habis masak udang, kulit udangnya dimasukkan sini, ikan-ikan apa yang tulang-tulang itu dimasukkan, gimana, bau amis nggak? Aman kalau dijadikan kompos, dan air ini juga tidak bau. Nah, nanti cara tipsnya setelah kita selesai membuat ini ya. Nah, ini setelah cangkang telur tadi kita tambahkan lagi seresah daun kering, kemudian kita tambahkan sekam lagi dan juga bokasi lagi, seperti itu terusnya ya. Jadi habis bahan hijau, bahan coklat, bahan hijau, bahan coklat, ditutup seperti itu. Ini tadi sebenarnya mau saya tambahkan kulit udang, karena kemarin kan kebetulan saya beli udang, tapi saya cari-cari kulit udangnya kok nggak ada, ternyata sudah dimasukkan di galon komposter yang satunya, jadi sudah ketutup tanah ya, sudah nggak jadi ya. Tapi nanti tetap saya kasih tipsnya biar tidak bau dan tidak datangin tikus atau dibongkar kucing. Nah, ini ada tulang ayam, kita masukkan aja, nggak usah takut amis atau dibongkar-bongkar sama kucing, tikus, nggak usah khawatir ya, kita masukkan aja semuanya. Insya Allah nanti kalau pakai tips ini, kompos sama air lindi kita itu tidak bau. Kalau kita menggunakan banyak limbah nasi itu juga akan membuat kompos dan air lindi kita itu bau ya teman, tapi nggak masalah, tetap kita masukkan aja ya. Nah, sekarang kita gunakan ini ya, ampas kopi, kita taburkan di atasnya. Ampas kopinya seperti ini. Nah, ini kita pakai ampas kopi secukupnya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman habis minum kopi, jangan dibuang ya, bisa kita manfaatkan untuk membuat kompos seperti ini. Nah, setelah dikasih ampas kopi, kita tutup lagi dengan bahan hijau, kemudian kita akan tutup lagi nanti dengan bahan coklat. Jadi tips yang pertama dalam pembuatan kompos dan air lindi dari limbah rumah tangga ini agar tidak bau got, kita harus menggunakan bahan coklatnya dan bahan hijau itu dengan perbandingan 1:4. Jadi 1 itu bahan hijau, 4 bahan coklat. Nah, ini saya juga menggunakan serai ya, saya tambahkan serai. Pemakaian serai ini juga akan membuat kompos dan air lindi menjadi lebih segar baunya ya. Untuk tips yang kedua, tadi saya menambahkan ampas kopi. Nah, kenapa saya menambahkan ampas kopi? Karena ampas kopi itu dapat meredam bau amis dan juga bisa menghilangkan bau got pada kompos juga air lindi yang akan dihasilkan. Jadi ampas kopi itu merupakan tips kedua dalam pembuatan kompos dan air lindi agar tidak bau. Jadi buat teman-teman kemarin yang galau kalau membuat kompos dan air lindi ini bau got dan juga amis, bisa menggunakan 2 tips ini dalam pembuatan kompos dan air lindi ya. Nah, ini di atasnya kita tambahin lagi ampas kopinya seperti ini ya. Kemudian kita tutup ya, kita biarkan kompos ini sampai 1 bulan. Nah, ini nanti untuk sisanya bagaimana, sisa limbahnya itu nanti kita masukkan kalau kompos yang ada di wadah ini sudah turun ya. Biasanya 1-2 hari itu kan sudah turun mulai ke bawah gitu ya, kita tambahin lagi sama yang sisanya itu tadi ya. Nah, ini setelah kurang lebih 3 minggu ya, komposnya akan kita cek, kita lihat hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita cek bau atau tidak. Nah, kita ambil sedikit, kita cium baunya. Nah, ternyata tidak bau got, tidak bau yang tidak enak ya, tapi bau tanah yang ya seperti bau kompos itu ya, yang
kita beli biasanya seperti itu. Ini bagus sekali hasilnya teman-teman, tapi belum bisa kita panen, tunggu 1 sampai 1,5 bulan ya, kalau saya biasanya seperti itu. Nah sekarang kita cek air lindinya. Air lindinya ini bau kot atau tidak, kita cek ya, kita lihat ya. Nah ini dia air lindinya yang dihasilkan, masih belum banyak ya, masih sedikit, dan ini tidak bau ya teman-teman, tidak bau got, ini aman. Nanti akan kita masukkan botol, kita jemur ya, kita jemur selama 1 bulan baru bisa kita manfaat untuk menyuburkan tanaman kita. Coba kita cek Habis ini kita akan praktek pengaplikasian air lindi yang sudah jadi ya. Berapa ppm? Biasanya kalau limbah rumah tangga itu besar ya nutrisinya, biasanya gitu kalau pengalaman saya ya. Hasilnya 3.528 ppm, cukup besar ya nutrisinya ya. Untuk air lindi ini pH-nya aman ya teman-teman, tidak usah khawatir ini asam atau basa. Meskipun saya tidak mengukurnya, saya sudah pernah mengukurnya. Hari ini tidak saya ukur karena baterai pH saya habis. Nanti setelah dijemur 1 bulan baru bisa teman-teman aplikasikan ke tanaman ya, pakai dosis 1:10. Sekarang kita aplikasikan ke tanaman kita ya. Kalau untuk masa generatif silahkan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. 250 ml larutan POC dan juga airnya ya. Bisa kita taruh di media tanam atau kita langsung kocorkan di atas daun dan batangnya. Kalau untuk tanaman yang berbatang besar silahkan pakai 500 ml sampai 1 liter. Oke teman-teman, sampai di sini video kita kali ini.